warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah SDN 2 Teluk Wetan Ibu Sutikah SPD SD, yang kami hormati Ibu Menik Miliana SPD SD sebagai moderator, dan yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SDN 2 Teluk Wetan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkah dan inayahnya kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita haturkan salawat serta salam kita kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Dan untuk susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, kedua sambutan dari kepala sekolah, ketiga pemaparan budaya positif, keempat tanggapan dan tanya jawab, keenam lain-lain, dan ketujuh penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan Fatihah. Ala hadirin wa quliniyatin sholihah wa salawati rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Sutikah. Kepada Ibu Sutikah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 2 Teluk Wetan yang hadir di ruangan ini dalam rangka aksi nyata dari guru penggerak angkatan 10 yaitu Ibu Menik Miliana. Marilah Bapak Ibu kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesempatan yang berupa kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan rutin kita untuk mencerdaskan anak-anak bangsa di SD Negeri 2 Teluk Wetan ini. Sholat salam tetap kita haturkan ke pangkuan beliau Nabi Muhammad SAW. Semoga kita tetap diakui sebagai umatnya dan kita mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, hari kemarin, hari Selasa, hari pertama ada kegiatan pendampingan individu untuk CGP Angkatan 10. Hari ini hari Rabu yaitu pelaksanaan aksi nyata untuk Ibu Menik yang mengambil berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Kepada Ibu Menik saya ucapkan selamat beraktivitas, semoga lancar, sukses dan bermanfaat bagi kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sutikah. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu pemaparan budaya positif, dilanjut tanggapan dan tanya jawab yang akan disampaikan oleh Ibu Menik Miliana SPD SD. Kepadanya kami persilakan.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sutihah selaku Kepala Sekolah SDN 2 Wetan. Yang terhormat Bapak Ibu Guru yang berkenan hadir dalam aksi nyata saya, yaitu berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang berkenan hadir di aksi nyata saya. Nah, selanjutnya saya di sini bukan sebagai untuk menghubungi Bapak Ibu. Nah, saya di sini berbagi pengalaman. Nanti kita bisa sharing bersama untuk mengembangkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Bapak Ibu. Saya ucapkan selamat datang Bapak Guru SDN 2 Wetan. Mari berkolaborasi membangun budaya positif di sekolah kita. Nah, apa saja? Nah, ini ada komponen-komponen untuk membangun budaya positif. Ini ada apa saja Bapak Ibu? Di sini ada perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nanti kita akan bahas bersama-sama di Bapak Bu. Nah, di sini bagaimana perubahan paradigma dalam belajar. Perubahan dan paradigma dalam belajar itu ada apa saja di sini. Nah, ini saya akan membagikan pengalaman saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak selama kurang lebih 2 bulan dari modul 1.1 sampai modul 1.4 Bapak Ibu. Nah, perubahan paradigma belajar di sini dimulai dari menganalisis kebutuhan belajar siswa. Kemudian ada, setelah kita menganalisis kebutuhan belajar siswa, nah nanti kita akan membentuk pembelajaran berdifferensiasi. Nanti kita akan lihat bersama-sama pembelajaran berdifferensiasi itu apa. Nah, selanjutnya setelah membentuk pembelajaran diferensiasi, nanti akan tercipta merdeka belajar. Nah, tujuan dari merdeka belajar itu apa? Nanti akan puncaknya tujuannya adalah profil pelajar Pancasila yang kita sebut biasanya apa Bapak Ibu Guru? Ya, Perlindungan. Nah, di sini kebutuhan belajar siswa itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama kesiapan belajar siswa, yang kedua minat belajar siswa, dan yang ketiga gaya belajar siswa. Nah, kesiapan belajar siswa itu termasuk misalkan ada siswa, kesiapan siswa itu kan berbeda-beda di Bapak Ibu. Tidak semua siswa itu sama. Kita tidak boleh menganggap bahwa siswa itu karakternya sama semua. Tapi misalkan kalau kita kenal sekarang ini sebelum melakukan pembelajaran di awal bisnis semester di Bapak Ibu, kita melakukan penilaian diagnostik. Ya, ada penilaian diagnosis secara kognitif dan juga non kognitif. Nah, kesiapan belajar siswa ini misalkan ada siswa yang kalau di kelas ada yang kemampuan membacanya ya ada yang kurang, ada juga yang sudah yang lancar, ada misalkan ada yang baru mengejar 1-2 kata, juga ada yang sudah lancar membaca 1 paragraf. Nah, di situ kita bedakan di sini kesiapan belajar siswa. Nah, yang kemudian yang kedua ada minat belajar siswa. Minat belajar siswa biasanya minat itu apa Bapak Ibu Guru? Minat apa lagi? Kemauan apa lagi? Bapak Ibu Guru? Ya, kesukaan belajar ya siswa. Kesukaan belajar siswa itu kan berbeda-beda. Ada siswa yang suka belajar dengan cara membaca. Ada siswa yang belajar dengan cara
Biaya belajar siswa bagaimana? Nah, biasanya ada bagaimana? Ya, model pembelajaran siswa. Nanti kita akan terapkan model pembelajaran yang bervariasi. Nah, setelah kita petakan kebutuhan belajar siswa, nanti kita akan membentuk pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Nah, di sini usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Bukan berarti nanti muridnya 30, kemudian kita belajarnya 30, apa materinya beda-beda. Bukan seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti kita kelompokkan. Tadi kan kita sudah memetakan kebutuhan belajar siswa. Nah, kita petakan misalkan kita sini memetakan minat belajar siswa. Nah, nanti kelompok siswa yang suka mendengar siapa, kelompok siswa yang suka menonton video siapa. Nah, kita kelompokkan, tapi materinya tetap sama. Iya. Nah, setelah itu kita bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa. Nah, setelah pembelajaran diferensiasi itu tercipta, maka akan tercipta Merdeka Belajar. Ya, Merdeka Belajar itu pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Nah, Merdeka Belajar itu biasanya kita belajar sambil bermain. Nah, setelah tercipta Merdeka Belajar, maka akan sesuai tujuannya kita apa tadi? Iya, tercipta profil pelajar Pancasila. Ada berapa ya Bapak Ibu masih ingat? Nah, apa saja? Ada enak dan betapa, apalagi? Ya, bernalar kritis, kebinekaan. Nanti kita nyanyi bersama-sama ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang apakah itu disiplin positif. Disiplin itu apa nih Bapak Ibu? Siapa yang tahu? Belajar. Iya, disiplin itu apa? Mau belajar. Belajar kok nulis ya, tahu ya? Iya, ya apa berarti tulis selama ini sudah mengamalkan itu ya. Dia sudah pelajari di PMM. Itu sering. Terima kasih. Ini disiplin positif. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, ini ya Bu, kita belajar sama-sama ya. Kalau selama ini kita sudah melakukan misalkan pernah mendukung siswa, nah untuk disiplin. Nah, kita mulai sekarang untuk mengurangi bagian itu bisa menghilangkan. Nah, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kebajikan universal itu terkandung di dalam P5 di Bapak Ibu guru. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki nilai motivasi intrinsik, bukan motivasi eksternal. Maaf Bapak Ibu. Nah, selama ini kan biasanya anak-anak kalau melakukan
dari sekarang kita tanamkan kepada anak-anak. Dia bisa mulai dari diri sendiri dulu Bapak Ibu. Mulai dari kita sendiri dulu, motivasi intrinsik kita untuk disiplin itu dimunculkan. Baru kita tanamkan kepada anak-anak. Kalau kita sendiri belum disiplin, mana mungkin anak-anak bisa ikut disiplin gitu Bapak Ibu? Iya. Nah, ayo lakukan. Nanti kita akan melakukan sebuah permainan yang berpasangan. Berpasangan deh nanti. Ya. Nanti saya jawab terus. Nanti bisa sama sendiri jawab lagi. Ya, coba nanti dilakukan secara berpasangan. Nah, nanti kepalkan salah satu tangan Bapak Ibu guru. Nanti kepalkan, ya. Bayangkan panjenengan menyimpan sesuatu yang sangat berharga, entah itu emas, entah itu apa, permata, ya, uang. Ya kalau Pak Wahyu, ya barang berharga apa Pak? Cincin. Terus apa lagi? Kalau bagaimana paling berharga apa? Suami. Menjadi sesuatu yang berharga ini, kita jaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Bapak Ibu. Nah, kemudian yang pasangannya sebelahnya, ya, yang satu mencoba merebut coba. Bisa hatinya bisa dibuka oleh temannya? Bisa ya? Bisa. Harus dipertahankan karena apa? Sangat berharga. Kalau sesuatu yang kita anggap berharga kita oke, kita aku maksudnya. Pak Irma, saya belum pernah. Belum pernah. Itu namanya bukan sesuatu yang berharga. Kalau sudah kita, nah ini Bu, nah, ya, apa itu? Nah, dilakukan secara bergantian. Sudah ya Bapak Ibu? Nah, tadi apakah Bapak Ibu atau teman ada yang membuka kepala tangannya tadi? Tidak ada ya? Tidak berhasil. Mengapa? Apa alasannya membuka kepala tangan? Tidak ada berarti tidak bisa berarti alasannya tadi? Tidak berhasil ya. Apakah Bapak Ibu atau pasangan Bapak Ibu tadi ada yang menutup kepala tangan? Ya, semuanya tadi menutup ya. Tadi sudah ada Bu Sutika sama Bu sampai oli-oli. Ya. Terus dalam bagian ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Iya. Ya, siapa yang memegang kontrol itu ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah ini diri kita sendiri sesuai dengan kebutuhan dasar yang kita saat itu. Nah ini selanjutnya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Nah ini perbedaan stimulus respon dan teori kontrol. Menurut Stephen R. Covey, Principle Central Leadership tahun 1991. Nah, kalau stimulus respon itu realistis kebutuhan kita sama, sedangkan teori kontrol itu realitas kebutuhan kita berbeda. Misalkan
kebutuhannya Bu Oka dengan Bu Rofi sama atau berbeda? Jelas berbeda ya. Kalau sama bagaimana? Kemudiannya ya, apalagi dua angka yang sangat berbeda. Nah, kemudian selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama dalam stimulus respon. Sedangkan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Sekarang Pak Wahyu dengan Pak Ari, meskipun tujuannya hampir sama. Beda dong. Gambarannya sama atau beda? Beda. Bukan tentang aku. Karena sama-sama ya sama-sama ganteng. Punya cantik kok. Dan pakai pindu. Ya. Selanjutnya kita mencoba kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Misalkan aku lu ini, ya, itu stimulus respon. Sedangkan teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia kita. Misalkan dari sudut kita memandang sudut orang lain dengan sudut pandang yang berbeda. Nah, selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Misalkan bumi terus melakukan salah itu menaruh motor. Menurut Bu Ria, wah itu buruk. Nah, itu dari stimulus dia. Dianggap langsung, wah ini menjadi dari ini bumi jelek. Naruh motor Selanjutnya, kalau teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Bumi memilih menaruh motornya mencong. Kenapa? Nah, dari banyak yang terlihat bagus Pak. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Misalkan saya sebagai bawahannya Bu Sutika menganggap Bu Sutika bisa mengontrol saya. Terus sebaliknya Bu Sutika seperti itu, saya bisa mengontrol bumi. Nah, itu iya, pasang CCTV. Ya, itu stimulus respon. Sedangkan teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Seperti tadi ya contohnya tadi ya, bukan tangan. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kalau stimulus respon, nah kalau teori kontrol, nah tidak bisa mengontrol orang lain. Dan selanjutnya, kalau stimulus respon itu ada pemaksaan, ada pada saat bukan gagal. Misalkan Bapak Ibu guru membujuk putra putrinya untuk mondok, ya bisa mondok. Ya, ya pengalaman pedagogik. Langsung. Ya, dia rayu, dia aja rayu, mondok. Nah, setelah nggak mau sampai dengan sekuat tenaga dibujuk sampai apapun nggak mau. Ayo, dia mondok. Itu berarti termasuk stimulus respon. Tapi beda dengan teori kontrol. Kalau teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Misalkan pilihan dengan putranya. Nah, misalkan dibujuk secara halus. Jadi dua nanti ada kesepakatan bersama. Ya, kolaborasi. Ya. Nah, gitu. Bagus. Selanjutnya, model berpikir menang kalah. Kalau stimulus respon itu modelnya berpikir menang kalah. Misalkan, wah ini diskusi adalah apa? Kamu menang. Kemudian yang terakhir, itu stimulus respon. Kalau teori kontrol itu model berpikir menang semuanya menang. Misalkan meskipun ya selesai semua kita menang semua di Bapak Ibu. Karena apa iya akhir tujuannya nanti diberikan kepada murid pada dalam berapa Bapak Ibu? Ya meskipun mau duluan mau yang terakhir itu sama-sama nanti kita menang memberikan ya apa mereka sudah berusaha. Setelah itu ibu.
selanjutnya, apa saja kebutuhan dasar manusia? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Kasih sayang, itu sekali. Berarti, kayaknya sukses itu. 100%. 100%. Jadi sikat lagi. Ya, ya. Kaki. Nah, ini kita bahas bersama-sama. Nah, ayo kita analisis bersama-sama. Yuk. Ibu Amber, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Saya salah ya. Sedang sibuk menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Dodi. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Amber, apa yang Bapak Ibu lakukan? Coba misalkan ada muridnya yang merampas bekalnya, merebut bekal secara paksa. Dan Bapak Ibu lakukan bagaimana? Bagaimana? Menasihati. Apa lagi? Dibagi ada lagi jawaban lain? Ya, tapi menasihati juga dibagi terus makan bersama. Ya, menurut Bapak Ibu kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Apa lagi? Tidak punya usaha apa lagi? Tidak membawa bekal. Ya. Nah, kenapa dia memaksa? Iya, butuh perhatian. Apa lagi Pak Wahyu? Karena kepingin sama dengan orang tua. Ya, karena kepingin sama dengan bisa jadi semua juga tidak ada yang salah gitu. Karena kita belajar bersama-sama, menganalisis bersama-sama. Nah ini ya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama ada kasih sayang dan rasa terima, diwujudkan dengan kesempatan kolaborasi, adanya ikatan emosi. Nah, selanjutnya kebebasan, kebutuhan untuk mandiri, kesempatan menentukan pilihan dan tanggung jawab. Kemudian ada menyuarakan pendapat, kesempatan mencoba hal baru. Misalkan di dalam kelas, ini Bapak Ibu ada yang misalkan ngantuk, malas-malasan. Nah, coba Bapak Ibu analisis. Itu kebutuhan dasar apa yang kurang dari anak tersebut? Jadi kalau malas-malasan, jarak pusat, berarti itu bisa saja kebebasannya, kebutuhan dasar kebebasannya kurang diperhatikan. Selanjutnya kesenangan. Nah ini diwujudkan dengan menikmati yang dilakukan dengan konsentrasi tinggi. Kesenangan misalkan kalau anak lebih senang apa, misalkan anak senang berolahraga, kita paksa ya setiap hari kita lakukan pelajaran matematika. Nah mereka akan bagaimana? Iya, juga akan menolak karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Yang selanjutnya adalah penguasaan. Ya, penguasaan itu ada merasa kompeten, diakui, didengar, tidak merasa dikontrol, dan berjiwa pemimpin mengamati hal baru. Dan yang terakhir bertahan hidup, sandang, pangan, papan, dan merasa aman. Nah ini dunia berkualitas. Dunia berkualitas Bapak Ibu adalah tempat khusus dalam pikiran Bapak Ibu, tempat Bapak Ibu menyimpan gambaran representasi dari semua yang Bapak Ibu inginkan. Bisa berisi
dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Itu kalau Bapak Ibu merasa kebutuhan dasarnya semua terpenuhi, maka akan dibentuk dunia yang berkualitas. Nah, selanjutnya ini bagaimana motivasi perilaku manusia. Nanti kita akan belajar tentang ya motivasi perilaku manusia. Motivasi itu apa Bapak Ibu? Ya, motivasi itu apa? Dorongan, bisa dari keinginan, bisa dari dalam dan juga dari luar. Kira-kira lebih baik mana motivasi dari luar atau dari dalam? Dari dalam. Ya dari dalam, tapi biasanya dari luar dulu, baru kita ya dari dia semangat dari dalam. Nah, kita merenung lagi Bapak Ibu dulu. Tadi kita sudah menganalisis, sekarang kita merenung bersama-sama. Merenung, jangan mengantuk. Nah, sebagai seorang pendidik, saat Bapak Ibu perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Nah, sekarang apakah Bapak Ibu hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas dan mendapatkan surat teguran menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Ya, biasanya seperti itu. Ya. Jadi, sekarang yang kedua, apakah Bapak Ibu ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Bapak Ibu atau mendapat penghargaan sebagai kepala sekolah berprestasi? Ya, aku makan miso lah, mobilnya. Kepala sekolah berprestasi. Atau aku makan miso, berarti kepala sekolahku semua aku suami pengen. Selanjutnya, Bapak Ibu ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab, serta menghargai diri Bapak Ibu sendiri sebagai teladan bagi murid-murid, guru-guru, serta lingkungan, karena Bapak Ibu percaya tindakan yang Bapak Ibu sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan oleh lingkungan Bapak Ibu. Di sini menghargai nilai kebajikan itu sendiri. Pilihan yang mana? Pilihan yang ketiga. Itu beneran atau tidak Bapak Ibu? Harapannya adalah sesuai dengan pilihan. Nah, semoga kita bisa. Iya, semoga kita ini nomor 3 kita bisa amalkan dalam diri kita sendiri. Nah, di sini menurut Diana Dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, seperti misalkan aku mangkat visual, juga disini tempat sekolahku. Ya, itu motivasi eksternal. Selanjutnya, pengalaman sendiri. Selanjutnya, motivasi eksternal selanjutnya yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tadi seperti contoh tadi, mau makan miso, di sini PNS 100 loh. Tidak jelas atas ekspektasi sangat baik. Nah, selanjutnya ada motivasi internal, yaitu tujuan disiplin positif untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini kita kalau berusaha ini apa? Memiliki motivasi internal. Nah, di sini ada didukung oleh penghargaan. Ada pengaruh jangka pendek dan pengaruh
jangka panjang, yaitu bergantung pada penghargaan, kehilangan motivasi dari dalam. Nah, kalau misalkan didukung oleh penghargaan, contohnya apa Bapak Ibu? Yang pengaruh jangka pendeknya bergantung pada penghargaan, misalkan apa? Mendapat hadiah, mendapat piala. Nah, kalau misalkan apa namanya, dia kehilangan motivasi dari dalam, aku biasanya ranking 1 kok ini dapat piala, ya kok tiba-tiba ranking 3. Nah, itu bisa jadi kehilangan motivasi dari dalam. Kemudian penghargaan tidak efektif. Nah, itu bagaimana? Harus terus-menerus memberikan penghargaan jika ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Misalkan ini, nanti kamu harus mau belajar, saya berikan apa? Ya, sepeda. Nanti lagi bujuk lagi diberikan motor. Apa itu? Luar biasa. Ya, memberikan HP. Dibujuk cara terus-menerus memberi penghargaan. Ya, itu penghargaan yang tidak efektif, Bapak Ibu. Ternyata, apakah kita selama ini ada yang melakukan seperti itu? Ada. Ada yang ternyata. Itu ternyata tidak efektif. Ya, ayo kita sadar. Selanjutnya, penghargaan merusak hubungan. Nah, merusak hubungan. Penghargaan menciptakan persaingan dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Contohnya apa Bapak Ibu? Siapa yang tahu merusak hubungan? Misalkan menghargai apa? Persaingan antar siswa. Ya. Kalau tes itu bikin tembok dari buku. Ya, biasanya. Iya, tidak dicopet. Kita sering juga seperti itu ya. Kalau tes itu sampai dia kasih buku agak sampai tinggi sampai kadang terkadang sampai dia musuh-musuhan, dia benar Umi. Biasanya juga seperti itu. Kita sering jumpai seperti itu. Nah, oleh karena itu, bagaimana tugas kita untuk mengubah motivasi tersebut ya? Seperti apa? Untuk mengubah anak tersebut itu tidak berperilaku seperti itu. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Nah, berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan. Contohnya apa Bapak Ibu? Mematikan kreativitas. Ya, Bapak Ibu. Nah, biar bagus seperti ya. Gambarannya ini kok apa? Jelek. Nah, bisa jadi tapi misalkan dia mematikan kreativitas, ya. Nah, tapi ini nanti saya beri ini, beri hadiah, beri bintang. Tapi gambarannya harus seperti ini, sama seperti ini bentuknya. Nah, itu juga mematikan kreativitas. Iya, karena kan apa? Anak-anak harus bebas, iya, memasarkan ide. Nah, selanjutnya penghargaan mendukung. Penghargaan mendukung mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Nah, yo siapa yang pernah seperti ini? Mendukung mereka yang tidak pernah mendapatkan ranking. Jangan sampai seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, insya Allah kita semua tidak pernah melakukan hal yang seperti ini. Iya, karena setiap murid itu mempunyai keunikan yang berbeda. Nah, selanjutnya yang terakhir, motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Ya, mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alami. Berarti mereka melakukan misalkan melakukan menggambar secara senang, secara tidak terpaksa, ya, enjoy. Nah, selanjutnya ada bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, ada beri pengakuan secara khusus.
Yang kedua, ada beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, ada beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Yang keempat, ada beri pengakuan secara konsisten tapi secara terus diajak. Dan yang terakhir, fokus pada proses. Biasanya kalau kita itu kan harus minat seperti ini, kok seperti ya. Nah ini ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembuka. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, saya lanjut. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah berarti itu tiap kalimat itu ada beberapa pengakuan atau apresiasi kebajikannya. Yang kemarin saya perhatikan itu sebagai pembuka. Kemudian rasa empatimu besar sekali, itu nilai kebajikan. Nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Iya, empati. Kemudian situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Contoh yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, saya menghargai itu sebagai kalimat ya, adalah buka. Kemudian kepedulianmu itu merupakan nilai kebajikan. Kemudian situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Dan yang terakhir, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu menyuplai kertas-kertas, mengumpulkan kertas-kertas yang berserakan. Kalimat pembukanya terima kasih untuk, kemudian nilai kebajikannya ada rasa tanggung jawab, ada situasinya ada pada saat apa? Iya, kertas yang berserakan. Di sini, ya. Nanti kita akan belajar tentang hukuman atau konsekuensi. Tapi sebelum itu, mari Bapak Ibu guru coba kita tentukan apakah itu termasuk hukuman, yang mana hukuman dan yang mana konsekuensi. Ya, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Atau dari Bapak Ibu guru ya. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ada yang pernah seperti ini? Masih ingat di sampai sekarang. Jadi kalau hukuman itu ya ingat sampai sekarang. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Masa tidak menggunakan masker langsung dihitung. Ya. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya. Kalau misalkan menggantikan buku teman sapak, Hukuman. Memberatkan. Membersihkan yang ada selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, terus ada murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Coba bayangkan Bapak Ibu tidak menggunakan sepatu seharian. Panas, kasihan ya. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Pak Guru PJOK bagaimana, pernah mengalami ini? Kita cocokkan bersama-sama, nggih? Tadi jawaban Bapak Ibu Guru ternyata benar semua. Ternyata di sini Bapak Ibu
Nah, di sini selanjutnya ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kita sudah menebak menjawab ada kalimatnya. Nah, ini kita belajar tentang hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang sangat menyakitkan, kan harus terjadi. Nah, kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Misalkan tadi menumpahkan minuman temannya, ya, berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Menumpahkan minuman temannya, kok dulunya kok diam saja. Apakah benar seperti itu, Bapak Ibu guru? Iya, karena murid harus belajar tentang konsekuensi apa yang telah mereka lakukan. Selanjutnya, membuat anak sakit secara fisik maupun meskipun kita tidak melakukan hukuman secara fisik, tapi kalau jadinya tentang sayang sampai dewasa sampai mereka tua juga masih tidak ingat, Bapak Ibu. Itu yang paling ya justru hukuman ya mengenal di hati itu paling itu. Kalau konsekuensi itu kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, maka paling kalau konsekuensi itu lebih laku. Kamu sudah menumpahkan, sebaiknya bilang. Dia sadar diri kan cuma bilang. Kamu sudah menumpahkan air temanmu, silakan lari ke lapangan. Kesel, hukuman fisik, hukuman negatif juga gitu. Malu ya. Itu pengalaman orang gitu. Kalau hukuman ini anak membenci kedisiplinan, misalnya disuruh untuk datang tepat waktu, dia tidak suka. Iya, maka isu-isuan, maka kiri. Ya, cukup nggak pokok. Kalau itu nanti akan terjadi ketergantungan selanjutnya di Bapak Ibu. Nah, kalau konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Kalau hukuman itu berupa paksaan, kalau konsekuensi berupa stimulus dan tanggapan. Nah, kalau hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, contohnya hukuman fisik tadi lari 5 kali, lapangan 5 kali, itu namanya menyakiti diri sendiri juga gitu. Ya. Terus kalau konsekuensi itu mendorong anak agar tidak menyesuaikan diri, seperti tadi mengelap itu, ditubah dilap itu menyesuaikan diri. Terus hukuman itu konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang buruk. Kalau hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, contohnya apa Bapak Ibu? Sering ya kita jumpai seperti itu ya. Tapi meskipun kita jauh dari menghukum, tapi ketika anak-anak juga itu namanya menyembunyikan kesalahan ya. Misalkan tadi sudah mencoret punya temannya, memberikan pernyataan palsu. Memberikan paling parahnya itu bohong atau memberikan pernyataan palsu. Semoga tidak terjadi pada anak-anak kita. Amin. Selanjutnya itu kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, selanjutnya yang terakhir, kalau hukuman anak marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Coba disuruh ini, misalkan tadi disuruh keliling, dilihat banyak teman-temannya, akhirnya malu juga merasa tidak dihargai, marah juga. Cuma menumpahkan air teman tuh kok dihukum sampai 5 kali. Nah, itu juga marah dia. Sekolah. Sekolah. Bisa saja seperti itu. Motivasinya hilang. Nah, untuk konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Sebelum saya lanjut ke restitusi, apakah ada pertanyaan atau tanggapan Bapak Ibu? Lanjut ya. Nah, selanjutnya apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga
mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau menjadi tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen 2004, bukan menurut saya ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada beberapa pengelompokan, ada hukuman, konsekuensi, juga ada restitusi. Kalau hukuman itu identitasnya gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi itu mengarah ke disiplin dan identitasnya sukses. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan mana yang baik, jika dia sudah tahu mana yang baik juga mana yang buruk. Selanjutnya, hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Seperti yang kita bahas ya, kalau hukuman lari itu malu, bisa jadi jangka panjang. Sedangkan konsekuensi itu kayaknya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Kalau restitusi itu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Selanjutnya, kalau hukuman itu korban mendapatkan keadilan, misalkan kalau konsekuensi itu korban bisa diabaikan, kalau restitusi itu korban mendapatkan ganti. Nah, selanjutnya ada kalau hukuman itu murid atau anak akan tersakiti, kalau konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Sedangkan restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Jadi kalau dia restitusi dia tidak merasa tersakiti, juga tidak merasa tidak nyaman, tapi merasa dikuatkan. Jadi nanti timbul motivasi intrinsik. Selanjutnya, hukuman itu perilaku pasif agresif meningkat, misalkan dari hukumnya tambah lagi. Oke. Jadi dia biasanya seperti itu kita sering jumpai ya. Ada anak hukum dihukum untuk mengepel. Iya, tambah. Nah, tapi konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi itu masalahnya terpecahkan, jadi tidak ada lagi nanti dendam atau ada lagi rasa malu, rasa bersalah, tidak ada kalau restitusi. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, berarti misalkan kamu harus seperti ini, harus seperti ini, bukan, tapi apa? Belajar dari kesalahan. Jadi nanti dia tidak berbuat salah lagi. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ya. Dan yang ketiga, tawaran atau bukan pasangan. Misalkan, bagaimana kamu nanti selanjutnya? Nah, nanti dia bisa mencari solusinya sendiri. Itu restitusi. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, bukan dibandingkan Bapak Ibu. Nah, ini loh, ini nanti kemarin saya mendapat ini, kalau tidak, nah, itu bukan seperti itu. Tapi dia melihat dalam dirinya sendiri. Nomor 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nomor 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi karakternya itu dibentuk Bapak Ibu, bukan apa seperti hukuman, bukan sebagai konsekuensi. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi sehingga nanti masalahnya bisa langsung terpecahkan. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi nanti tidak ada apa perpecahan di antara teman-temannya dia. Nah, materi selanjutnya adalah posisi
kontrol. Seperti apakah posisi kontrol restitusi? Nah, ini ada 5 posisi kontrol, posisi dulu di Bapak Ibu. Yang pertama ada sebagai penghukum. Penghukum misalnya nih, kamu ini ya nanti ya. Yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Yang ketiga ada sebagai teman. Yang keempat ada sebagai pemantau, dan yang kelima ada sebagai manajer. Nah, nanti kita belajar bersama di posisi manakah kita saat ini ya. SDG sebentar ya Bapak Ibu ya, biar tidak jenuh. Tapi SDG-nya bukan nyanyi, tapi nanti kita kuisis, mengisi kuis. Nanti Bapak Ibu bisa menyekan barcode yang sudah saya berikan di grup. Dulu ya Kak, tolong Kak Jo sama Bu Topik ini. Bentar ya Bapak Ibu. Sudah ada yang bisa masuk Bapak Ibu? Bukan sepertinya belum, karena di sini belum ada yang peserta yang masuk. Iya, namanya sendiri. Nomor 1 Pak Ari ini Bu Sutika sedang jalan. Ayo ngomong jawab salah. Ayo apakah ada yang bisa menggeser posisi Pak Ari? Bisa.
Mando. Celana Mando. Yang berlapis. Dengan seorang satu. Ayo semangat semangat. Tersisa 0. Iya, ini Bu Kotia sama Bu Irma, Bu Us masih berjalan ini. Ayo, semangat, semangat. Tuh, semangat. Ya, Bu Irma, Bu Us tinggal satu soal lagi. Ya. Ya, Bu Us sudah selesai, tinggal Bu Irma ini. Wih, nafis, Bu Nafis, 100%. Baik. Yes. Wih. Sudah selesai semua ya? Nah, selamat untuk Pak Ari dan Bu Nafis dan kita semua. Coklat. Nah, nanti kita bahas bersama-sama nih. Nah, pertama ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk apa? Penghukum, pemberi rasa bersalah, manajer, teman atau pemantau. Saya kecewa sekali. Pemberi rasa bersalah. Mbak harus belajar di PNN. Lalu KTP angkatan 11. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, manajer, ya, itu manajer. Selanjutnya, ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti dibantu ini sebagai teman. Biasanya sering kita lakukan ini ya. Selanjutnya, patuhi aturan saya atau awas ya. Nah, ini saya Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu sebagai pemantau. Ada materi lagi. Nah, ini tadi ya posisi kontrol tadi ya. Sudah kita pelajari bersama-sama apakah itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau sebagai manajer. Nah, di sini selanjutnya apakah keyakinan kelas itu? Nah ini ya, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Biasanya kalau peraturan kan sesuatu yang harus dilakukan itu sebagai paksaan. Kalau keyakinan kelas itu bisa dari kita bersama-sama, ya. Nah ini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan atau mobil motor. Nah selanjutnya mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Untuk memotivasi pendukung, motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggunakan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan berlaku. Nah, ada prinsip keyakinan kelas. Ini ada keyakinan kelas bersifat lebih abstrak
daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Bagi semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, adapun pembentukan keyakinan kelas ini ada curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Ada mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis. Kemudian gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi bentuk positif. Ajak warga sekolah atau murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang setuju dari peraturan tersebut. Dan yang terakhir, diletakkan di dinding kelas. Setelah membentuk keyakinan kelas, kita letakkan di dinding kelas. Nah, ini ya ada gambar dan foto dokumentasi saat pembentukan keyakinan kelas saya di kelas 5 ini ada dokumentasinya. Ini nanti ada pembentukan ya antara kayak ini ada juga. Nah, ini keyakinan kelas 5 ya. Ada semangat belajar, bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, mandiri, saling membantu dan bekerja sama, dan juga menjaga kebersihan. Nah, selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama ada menstabilkan identitas, yaitu berupa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu kalimat tentang menstabilkan identitas. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Kalimatnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu tetap kalimat menanyakan keyakinan.
disepakati bersama. Tujuan mulai dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Ternyata sesuai dengan visi-misi ya, ya. Sebelumnya, dan terakhir biar tidak jenuh, ya, nanti bisa diakhiri dengan gembira. Kita nyanyi tentang pelajar lagu pelajar Pancasila. Musik. Nah, musik gak apa-apa juga baik ya. Tepuk tangan sebelum tepuk tangan. Tepuk tangan. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Nah, tadi sebentar ya Bapak Ibu ya. Nah, tadi kan kita sudah belajar banyak bersama ya. Hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu yang Bapak Ibu dapatkan hari ini? Bapak tidak memaksakan. Sebagai manajer, lebih bijak lagi. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Perasaan Semangat, gembira. alhamdulillah. Yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Sebagai manajer. Ya, sebagai manajer. Yang terakhir, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Ya, sebagai manajer. Terima kasih. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nuni atas pemaparannya yang begitu jelas, gamblang, menyenangkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Selanjutnya acara penutup. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Semoga acara berkah dan manfaat bagi kita semua. Amin. Dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terus maju, semangat dan sukses untuk kita semua. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.